Korea Utara pada hari Rabu mengumumkan bahwa mereka telah menguji coba rudal yang baru dikembangkan yang dirancang untuk diluncurkan dari kapal selam. Uji coba senjata pertama dalam 2 tahun dan yang dikatakan akan meningkatkan kemampuan operasional bawah laut militernya. Uji coba pada Selasa itu merupakan peluncuran rudal putaran kelima sejak September dan dilakukan saat Korea Utara meningkatkan tekanan pada Washington dan Seoul untuk meninggalkan apa yang dilihat Pyongyang sebagai kebijakan permusuhan seperti latihan militer gabungan Amerika Serikat Korea Selatan dan sanksi internasional terhadap Korea Utara. Kantor Berita Pusat Korea Utara mengatakan tes terbaru akan sangat berkontribusi untuk menempatkan teknologi pertahanan negara pada tingkat tinggi dan untuk meningkatkan kemampuan operasional bawah laut Angkatan Laut kita. Dikatakan bahwa rudal baru telah memperkenalkan teknologi panduan kontrol canggih termasuk mobilitas sayap dan mobilitas lompat luncur. Tetangga Korea Utara mengatakan bahwa pada hari Selasa mereka mendeteksi penembakan rudal Korea Utara dan mengatakan senjata itu mendarat di perairan antara semenanjung Korea dan Jepang. Militer Korea Selatan menggambarkan rudal itu sebagai rudal balistik jarak pendek yang diluncurkan dari kapal selam dan mengatakan peluncuran itu dilakukan dari perairan dekat pelabuhan Timur Sinpo, di mana Korea Utara memiliki galangan kapal utama yang membangun kapal selam. Media pemerintah Korea Utara KCNA menyatakan peluncuran hari Selasa dilakukan dari kapal Yohyung 8,24 yang sama, sebuah kapal selam yang menurut Korea Utara digunakan untuk melakukan uji coba rudal balistik strategis pertama yang diluncurkan kapal selam pada tahun 2016. Foto-foto yang diterbitkan oleh Korea Utara menunjukkan sebuah rudal naik dan menyemburkan api yang terang di atas awan asap dari laut. Satu gambar menunjukkan bagian atas dari apa yang tampak seperti kapal selam di permukaan laut. Peluncuran hari Selasa adalah uji coba senjata paling terkenal oleh Korea Utara sejak Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjabat pada Januari. Pemerintah Biden telah berulang kali mengatakan terbuka untuk melanjutkan diplomasi nuklir dengan Korea Utara, di mana saja dan kapan saja tanpa prasyarat. Korea Utara sejauh ini menolak tawaran tersebut dengan mengatakan permusuhan Amerika Serikat tetap tidak berubah. Peluncuran itu dilakukan beberapa hari sebelum Sung Kim, utusan khusus Biden untuk Korea Utara, melakukan perjalanan ke Seoul untuk membahas dengan sekutu kemungkinan menghidupkan kembali diplomasi dengan Pyongyang. Pada pertemuan di Washington dengan rekan-rekannya dari Korea Selatan dan Jepang, Kim menekankan kecaman Amerika Serikat atas peluncuran tersebut yang melanggar beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB dan mendesak Pyongyang untuk menahan diri dari provokasi lebih lanjut dan terlibat dalam dialog yang berkelanjutan dan substantif. Dewan Keamanan PBB menjadwalkan konsultasi darurat tertutup tentang Korea Utara pada Rabu sore atas permintaan Amerika Serikat dan Inggris. Kim Dong-yup, seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara Seoul, mengatakan senjata Korea Utara yang diuji pada hari Selasa kemungkinan berasal dari rudal KN-23 berkemampuan nuklir berbasis darat yang sangat bermanuver dengan lintasan lebih rendah untuk menghindari sistem pertahanan rudal lawan. Dia mengatakan rudal baru itu kemungkinan merupakan senjata berukuran kecil yang ditampilkan selama pameran pertahanan pekan lalu. Profesor itu mengatakan Korea Utara kemungkinan berencana untuk memuat rudal ini ke kapal selam baru yang diungkapkannya pada tahun 2019 sambil menempatkan rudal balistik kapal selam atau SLBM yang lebih besar di kapal selam yang lebih besar yang akan dibangun di masa depan. Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi mengatakan bahwa rudal Korea Utara terbang pada lintasan yang tidak teratur saat melakukan perjalanan sejauh 600 km atau 360 mil. Negosiasi nuklir antara Amerika Serikat dan Korea Utara telah berhenti selama lebih dari 2 tahun karena ketidaksepakatan atas pelonggaran sanksi yang dipimpin Amerika Serikat terhadap Korea Utara sebagai imbalan atas langkah-langkah denuklirisasi oleh Korea Utara. Beberapa ahli mengatakan Korea Utara mungkin melanjutkan uji coba senjatanya selama beberapa bulan lagi sampai negara itu menghentikannya dengan pertimbangan Olimpiade musim dingin yang dijadwalkan Februari di Cina. Mereka mengatakan Korea Utara bahkan mungkin melakukan uji coba peluncuran rudal jarak jauh yang secara langsung mengancam daratan Amerika Serikat. Korea Utara telah berusaha keras selama bertahun-tahun untuk memperoleh kemampuan menembakkan rudal bersenjata nuklir dari kapal selam.
Bagian penting berikutnya dalam gudang senjata yang mencakup berbagai senjata termasuk yang memiliki jangkauan potensial untuk mencapai tanah Amerika. Memperoleh rudal yang diluncurkan dari kapal selam akan menjadi perkembangan yang mengkhawatirkan, karena itu akan mempersulit saingan Korea Utara untuk mendeteksi peluncuran dan memberikan negara itu kemampuan serangan balasan. Namun, para ahli mengatakan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, sejumlah besar sumber daya dan peningkatan teknologi besar bagi negara yang terkena sanksi berat untuk membangun setidaknya beberapa kapal selam yang dapat melakukan perjalanan dengan tenang di laut dan dengan handal melakukan serangan.